alasan dibalik kenapa Mas Anies ini merilis visi dan misinya, karena itu akan jadi alat yang dipatok oleh Mas Anies kepada para pendukungnya untuk mengambil keputusan mengenai pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau coblos tiga-tiganya. Gini loh Mas Kodari, katakanlah 2029 mungkin Mas Kodari bilang peluangnya tertutup. Tapi di 2024 pada rebutan loh dukungan dari anak abah pendukungnya Anies di Jakarta itu jadi rebutan. Baik itu pasangan 1, 2 maupun 3. Segitu signifikan ya pendukungnya Anies. Apakah mereka bisa menjadi game changer yang bisa memberikan kemenangan buat paslon 1, 2 maupun 3? Ya, kalau lihat hasil surveinya dari Jayadi Hanan ya, itu akan jadi game changer, bisa berpotensi, bukan akan ya, berpotensi menjadi game changer bagi paslon Rano Karno dan, mohon maaf, saya ingatnya Rano Karno ya. Pramono Rano. Pramono Rano, ya, mohon maaf. Nggak salah itu. Jakarta tahu Rano, ya kan, tahu Bang Dul, ya. Tapi, sorry, gimana kalimatnya? Pramono. Orang Jakarta tahu Rano gitu ya. Iya. Ya, terus Pramono tahu Jakarta. Iya. Berarti itu benar-benar itu. Orang Jakarta nggak tahu Mas Pram. Tapi di survei terakhir tingkat pengenalan ke Mas Pram udah naik. Udah naik ya. Kan? Tapi kalau kenal itu kan 100% gitu loh maksudnya, atau 90% lah. Nanti di ujung juga bisa 100% lah kali Mas. Oke, memang kalau udah kampanye pasti ke sana. Oke, apakah jadi game changer anak abah? Kalau Mas Pram dan Mas Rano itu dia punya potensi menjadi game changer. Karena kalau anak abah atau Mas Anies, kalimatnya itu pertanyaannya Mas Anies memberikan dukungan kepada dua nama itu, maka mereka mendapatkan lonjakan suara. Tapi belum mengubah posisi pemenang, belum mengubah ranking. Ranking satunya tetap calon yang didukung oleh Nasdem, yaitu Ridwan Kamil dan Susono. Kim Plus. Kim Plus. Ya. Tapi nggak salah juga kan kalau saya bilang didukung Nasdem kan? Kurang lengkap. Nah, iya. Saya bukan bilang lengkap nggak lengkap, tapi benar salah kan? Benar kan? Benar, saya melengkapi. Benar, ya sudah, jangan lanjutkan. Saya melengkapi, Kim Plus. Kenapa sih nggak mau disebut Nasdem itu dukung Ridwan Kamil dan Susono? Kenapa sih sebut Nasdem dulu? Kita mau main perang kata nih. Back to topic. Oke. Jadi lupa belum nih. mengubah komposisi pemenang. Dia game changer kalau dia mengubah komposisi pemenang. Emangnya Mas Korea udah yakin banget pemenangnya RK Suswono? Enggak. Gini loh, pemenang dalam konteks survei pada hari ini. Belum mengubah ranking 1, ranking 2 gitu. Nah, kalau Anies memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono, itu naiknya dikit aja. Jadi nggak signifikan secara statistik gitu. Jadi bisa saja menentukan arahnya pertarungan, karena itu mungkin diperebutkan. Tapi yang akan memperebutkan bukan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kalau menurut survei eksperimennya dari Jayadi Hanan, itu nggak ngaruh banyak. Itu bisa berpengaruh kepada Pramono dan Rano. Gitu. Jadi kalaupun misalnya berusaha ditarik, hemat saya yang berkepentingan untuk menarik itu adalah pasangan Pramono dan Rano. Gitu. Jadi menurut Mas Kodari perlu Tapi tidak? kan bukan mustahil juga misalnya menarik kalau misalnya Anies ternyata mendukung pasangan Dharma Pongrekun dan Bisa aja. Kun Wardana, bisa jadi. Bisa aja. Iya, Mas Yayadi ini kenapa nggak ada simulasinya ya Anies itu mendukung Dharma dan Kun ya? Tapi Mas Kodari, sebetulnya Mas Anies tuh perlu tidak menunjukkan sikap atau keberpihakannya kepada pasangan mana itu secara terang-terangan? Itu akan memberikan dampak positif atau negatif buat Mas Anies yang pastinya kan pendukung-pendukungnya ini adalah pasti kecewanya dengan partai koalisi pendukung 1, partai koalisi pendukung 2. Mas Pram-Rano itu nomor 3. Nomor 3. Pasti kan ada kecewanya nih anak abah ini kepada partai-partai koalisi pendukung Ridwan Kamil dan Suswono dan juga Pram-Rano. Ya, kalau Mas Anies sendiri, menurut saya dia harus melakukan kalkulasi politik dan mungkin sedang melakukan kalkulasi pada hari ini. Di satu sisi kalau beliau mendukung Pramono dan Rano, tentu PDI Perjuangan dan Bu Mega akan senang ya. Mungkin Bu Mega hatinya akan terbuka tuh. Kalau pada fase ini Anies mendukung pasangan Pramono Rano. Artinya kegelisahan atau pertanyaan Bu
Mega tuh terjawab, mau nurun nggak? Mau, ternyata kan gitu, ikut mendukung pasangan Pramono dan Rano. Tetapi kalau mendukung pasangan ini, bisa jadi pada sisi yang lain, Mas Anies membuat hubungannya dengan koalisi Indonesia Maju Plus, yang di dalamnya ada Nasdem itu menjadi nggak begitu bagus. Karena Nasdem, maksud saya Kim Plus, itu sudah mengajukan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Jadi sekarang beliau mengambil sisi yang mana gitu. Tetapi balik lagi, kalau sebetulnya Mas Pram kemudian ya berpikir jangka panjang pada hari ini, kelihatannya pikiran yang paling realistis ya, dan bicara rute politik yang terbuka ke depan itu memang mau nggak mau mendirikan partai politik. Karena kalau kita bicara pilkada ini kan nggak ada antara 2024 sampai ke Pilpres 2029 itu nggak ada. Pilpresnya nanti 2029, tetapi setelah Pilpres, pilkadanya itu kayak sekarang ini, misalnya nih ya, Pilpresnya nanti Februari 2029, pilkadanya baru bulan November. Jadi ya balik lagi, ruang gerak Mas Anies itu nggak seperti sebelum Pilpres 2019 karena dinamika yang sudah ada. Belum lagi kalau nanti ternyata Mas Anies misalnya mendukung Pramono Anung dan Rano Karno, lalu kalah gitu. Maka orang akan mengatakan, oh ternyata pengaruh politik Anies memang sudah menurun gitu, atau sudah menghilang. Jadi bisa saja serba salah ya? Iya, karena itu bisa saja beliau tetap tidak akan menentukan pilihan secara terbuka dan menyerahkan kepada anak abah. Dan cara kalimat beliau nih, saya bayangkan ya, kalau beliau nanti ada podcast gitu ya, bukan apa, ada siaran pers gitu ya di depan, di belakangnya ada Gimana? tongkat di Penegoro ya, gitu ya. Ya, jadi saudara-saudara gitu ya, ini silakan dinilai dari visi dan misi saya, manakah dari 3 kandidat itu. Tapi ini kayak SBY kalau begini-gini. SBY dan AY. Dari 3 kandidat ini yang paling memenuhi syarat. Saya sudah pernah menyatakan agar jangan buru-buru dinilai visi dan misinya. Lihatlah visi misi, bandingkan dengan visi misi yang saya buat. Mana yang paling sama, paling mirip dengan visi, itulah yang akan Anda pilih. Gitu. Kira-kira begitu lah Kira-kira ya. begitu ya. Nah, jadi tidak secara eksplisit mengarahkan dukungan, tetapi tetap memberikan clue dan tetap mendengarkan aspirasi dari pendukungnya di Jakarta. Tapi penilaian itu diberikan. Mungkin itu sebetulnya alasan dibalik kenapa Mas Anies ini merilis visi dan misinya, karena itu akan jadi alat yang dipatok oleh Mas Anies kepada para pendukungnya untuk mengambil keputusan mengenai pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau coblos 3-3-nya. Bah, gimana ini? Visi misi apa itu? Nggak ada di 1, nggak ada di 2, nggak ada di 3. Kalau gitu saya coblos aja 3-3-nya gitu. Oke. Coblos Mr. Q lah ya.